Tinggal kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Makmur dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis. Jadi, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengangguran dari dosen Ahmadi Usman SE MAPP. Jadi, yang pertama itu pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang sedang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan bekerja selama 2 hari sekali, atau orang yang berusaha mencari pekerjaan, maka ini disebut dengan pengangguran. Jadi ketika teman-teman berada di posisi ini, berada di posisi sedang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, maka teman-teman bisa dikatakan sebagai seorang yang pengangguran atau yang menganggur. Kemudian contoh-contoh dari pengangguran. Yang pertama ialah pengangguran struktural terjadi akibat perubahan pada bentuk ekonomi pada suatu negara maupun di wilayah tersebut. Jadi ketika suatu wilayah mengalami perubahan ekonomi sehingga terjadinya sebuah pengangguran, maka itu disebut dengan pengangguran struktural. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran musiman. Pengangguran ini eh, disebut juga dengan pengangguran non produktif akibat terjadinya fluktuasi kegiatan ekonomi dalam jangka pendek. Artinya pengangguran ini terjadi kepada seorang PNS atau seorang yang memiliki gaji yang tetap. Jadi kita melangkah ke yang ketiga yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan atau yang mempersiapkan diri untuk bekerja, maka itu disebut dengan pengangguran terbuka. Yang keempat adalah pengangguran terselubung atau orang yang bekerja di bawah normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Maka ini disebut dengan pengangguran terselubung. Kita melangkah ke slide selanjutnya ialah apa sih yang menyebabkan orang menjadi pengangguran? Yang pertama ialah kemajuan teknologi. Ini hanya membuat perusahaan hanya menggunakan teknologi yang canggih. Jadi, posisi tenaga kerja atau peluang untuk mendapat pekerjaan itu akan sulit karena tergantikan dengan teknologi yang canggih. Jadi, seseorang akan sulit mencari pekerjaan karena digantikan dengan teknologi yang canggih. Jadi, peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan itu akan sangat sempit atau akan sangat sulit. Yang kedua ialah keterampilan pelamar tidak memenuhi kriteria. Artinya bahwa sebuah perusahaan membutuhkan skill yang tinggi untuk masuk ke perusahaan tersebut. Secara otomatis, orang yang memiliki skill pas-pasan akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Dari sini kita tahu bahwa meningkatkan skill kita itu sangat penting untuk mendapatkan ruang pekerjaan. Karena di masa yang sekarang ini, skill yang pas-pasan pasti akan tertinggal atau akan tidak digunakan lagi. Yang ketiga ialah yang menyebabkan orang menjadi pengangguran, yaitu kemiskinan. Menyebabkan seorang memiliki pendidikan yang kurang karena kurangnya biaya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dia menjadi seorang pengangguran. Jadi faktor yang ketiga ini eh, dapat menyebabkan terjadinya pengangguran karena kurangnya modal atau kurangnya biaya untuk menjadi seorang yang bekerja atau memiliki pekerjaan. Yang keempat ialah pasar global, yaitu tempat di mana berlangsungnya transaksi jual beli, di mana pelakunya tercakup dalam dunia internasional, lebih tepatnya suatu negara ke negara yang lain. Jadi di sini kita mendapatkan banyak peluang pekerjaan di pasar global, entah itu di negara kita atau di negara yang lainnya. Apa sih dampak positif dan negatif dari pengangguran? Pertama ialah dampak positif, yaitu rating iklan akan meningkat karena banyaknya orang yang menganggur dan menonton acara TV. Meningkatnya kreativitas masyarakat yang ingin keluar dari situsnya sebagai pengangguran. Jadi seorang pengangguran yang menetap di rumah atau menetap di suatu tempat itu akan lebih meningkatkan rating iklan karena dia tidak memiliki pekerjaan, jadi kerjaannya cuma menonton iklan di HP atau di TV. Pengangguran itu. Yang kedua ialah banyaknya muncul iklan atau lowongan kerja. Karena saking banyaknya pengangguran, jadi orang-orang mencari cuan.
dengan membuatkan iklan lowongan pekerjaan untuk mereka yang sedang menganggur. Jadi karena saking banyaknya pengangguran, jadi orang-orang membuatkan iklan bahwa kamu harus bekerja di sini karena pengangguranku. Dampak negatif dari pengangguran yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi terhambat. Dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi dampak negatifnya yaitu pertumbuhan ekonomi terhambat karena kurangnya orang yang memiliki pekerjaan, jadi ekonomi pasti akan terhambat. Yang kedua yaitu tingkat kriminalitas meningkat. Karena banyaknya orang yang menganggur, maka orang akan cenderung membuat kekerasan seperti begal dan mencuri karena kurangnya pendapatan atau uang. Karena seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, otomatis dia akan mencari jalan pintas seperti begal, mencuri. Tentu ini berdampak negatif di masyarakat atau di suatu negara. Kemudian yang ketiga ya, daya beli masyarakat rendah. Iya, memang rendah karena kurangnya uang untuk membeli apa yang diinginkan karena tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Jadi dampak negatif dari pengangguran yaitu daya beli masyarakat sangat rendah karena tidak memiliki uang. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama ialah memperluas lapangan kerja. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Jadi ketika ingin mengatasi pengangguran yaitu kita berusaha untuk mencari lapangan kerja, melamar di pekerjaan-pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang ada supaya kita mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan skill kita, yang cocok dengan bagaimana diri kita di pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu memperpanjang tunjangan ketenaga kerjaan, yaitu perpanjangan yang diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT. Uang kompensasi berikutnya diberikan setelah kepanjangan jangka waktu PKWT. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan peredaran modal usaha. Pemerintah dapat membagikan bantuan modal usaha agar banyak orang yang tertarik untuk membuat perusahaan sendiri. Jadi cara mengatasi pengangguran yaitu meningkatkan peredaran modal usaha. Artinya bahwa kita memerlukan bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Artinya kita perlu modal dari pemerintah untuk mendapatkan pekerjaan. Apakah pengangguran di Indonesia masih marak sampai dengan sekarang ini? Pengangguran di Indonesia kini ada 91 juta orang. Artinya bahwa pengangguran di Indonesia ini masih sangat tinggi. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus memiliki pekerjaan yang tetap, berusaha mencari pekerjaan yang layak, berusaha mencari bagaimana kita mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan uang pendapatan. Turun tipis dari tahun lalu, BPS juga mencatat sebanyak 700 orang bukan merupakan angkatan kerja. Jadi di sini kita tahu bahwa Indonesia masih berada di bawah negara yang paling banyak penganggurannya. Turun tipis dari tahun lalu, BPJS juga mencatat sebanyak 700 orang bukan merupakan angkatan kerja. Jadi Jadi 700 orang bukan merupakan angkatan kerja. Jadi di sini kita lihat bahwa masih banyak sekali pengangguran yang ada di Indonesia ini. Jumlah turun menjadi 60 orang dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 760 orang. Terakhir, pegawai yang sementara tidak bekerja menurun 380 orang menjadi 1,39 juta orang. Jadi semakin tahun pengangguran di Indonesia itu tidak berkurang, malah tambah naik. Jadi makanya kita menginginkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak di Indonesia ini. Bagaimana kita mencari pekerjaan layak juga, karena pendidikan yang layak maka kita juga akan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan skill kita. Adapun reaksi COVID-19 menurun 760 orang jadi 2,56 juta pada Agustus 2020 menjadi 1,82 juta orang. Jadi pas COVID kemarin kita bisa mengetahui bahwa
jumlah pengangguran akan meningkat sekali karena terbatasnya interaksi kita, terbatasnya eh, kegiatan kita di luar ruangan, maka itu menyebabkan kita untuk tetap stay di rumah kita, maka jumlah uang yang kita dapat itu pasti akan menurun. Seperti seorang yang menjadi guru, tentunya gajinya pasti akan diturunkan karena tidak adanya peluang untuk mengajar karena COVID-19. Jadi itu saja pemaparan materi dari saya. Saya Adin Makmur, mohon maaf ketika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.